Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 762. Kuaget-kuagetnya Claudia saat mertuanya bilang dan berkata, menyebut seseorang yang baru dihinanya dengan sebutan tuan muda. "Hei kamu Stephen dan Claudia, ayo papa kenalkan ke tuan muda Kenshin. Jarang-jarang kalian bertemu dengannya. Siapa tahu mendapat pelajaran darinya. Dia tuan muda Kenshin, bos muda yang jadi pemimpin puluhan perusahaan besar. Kamu Stephen harus belajar dari tuan muda Kenshin. Sebab bos-bos dari perusahaan yang ternama, semua menjadi bawahannya, termasuk perusahaan papa yang mendapat proyek kerja dari tuan muda. Ayo ikut papa ke tempatnya." Serasa disambar geledek di siang hari, Stephen dan Claudia istrinya sangat-sangat syok sekali mendengarnya. Mendengar papanya yang bilang, cleaning service itu bos muda dari banyak perusahaan-perusahaan ternama. Jadinya Claudia semakin malu dirinya. Semakin kuaget tak terkira, jantungnya berdegup kencang. Ternyata cleaning service yang dihormati Pak Tanaka adalah bos muda, yang sangat tinggi kedudukannya. Teringat langsung dirinya, yang tadi berkata pada Kenshin, cleaning service bermimpi jadi bos sangat keterlaluan. Sekarang malah terbukti dilihatnya sendiri. Pak Harman lalu berkata, menyapa Kenshin, "Tuan muda, saya senang bertemu Anda di sini." Pak Harman hormat pada Kenshin, dan bilang pula pada Stephen anak dan menantunya, "Hei kamu Stephen dan Claudia, ayo sapa tuan muda Kenshin. Tuan muda ini anak saya Stephen namanya, dan ini istrinya bernama Claudia. Ayo Stephen dan Claudia sapa tuan muda." Si Rena pun melihatnya, berbisik dalam hatinya, padahal baru tadi kedua orang ini menghina. Malah sekarang terlihat kebalikannya, diminta papanya memanggil Kenshin dengan sebutan tuan muda. Rena bicara sendiri di hatinya. Sekarang mereka tahu akhirnya. Stephen dan Claudia pun belum berkata. Tak pernah bermimpi, tak pernah menyangka kalau akan menghormati seorang pria yang kerjanya cleaning service yang baru dihinanya. Papanya Stephen pun mengulang bicara. Dengan menunjukkan wajah marah beliau berkata, "Stephen dan Claudia, ayo cepat sapa tuan muda. Jangan diam saja bikin malu papa." Stephen dan Claudia pun mendengarnya, dan mereka pun terpaksa bicara. Menyapa Kenshin dengan berkata, "Oh tutu tuan muda. Salam kenal dari kita berdua. Maafkan atas sikap kami yang tadi." Stephen dan Claudia memanggil Kenshin tuan muda. Malu-malu mereka dilihat oleh sales yang bernama Sinta, serta pula kedua security yang masih di situ. Padahal tadi disebut tamu kehormatan, orang kaya yang sangat dipandang. Malah kini jadi sebaliknya. Wajah Claudia tertunduk lesu sekali. Kenshin kemudian bicara. Tak menjawab Claudia dan Stephen. Tapi Kenshin berkata pada Pak Harman, "Oh Pak Harman, rupanya saya kesini mengantar teman saya untuk melihat mobilnya ini. Dan ini ternyata anak dan menantunya. Oh ya Pak Harman, tolong dinasehati mereka ini, agar di kemudian hari tak bersikap tak sopan pada pekerja cleaning service sepertiku ini. Tadi mereka ini bersikap arogan sekali, mengusir dan menghina temanku ini. Temanku Rena ini disebutnya pelayan, dan saya juga diminta pergi pula. Dibilang tak pantas di sini, hanya karena melihat seragam cleaning service ini. Saya beritahukan ini pada Pak Harman, agar menjadi pembelajaran di kemudian hari, bahwasanya Pak Harman yang seorang pemimpin perusahaan, jangan sampai tercoreng namanya, hanya gara-gara kejadian yang begini." Mendengar Kenshin bicara begitu, langsung saja Pak Harman keringat dingin jadinya. Anak dan menantunya baru saja berbuat tak sopan pada tuan muda. Pak Harman pun berkata, "Stephen dan kamu Claudia, rupanya kalian tadi sudah bersikap keterlaluan sekali, menghina dan mengusir tuan muda. Karena melihat dari pakaiannya yang kamu anggap pekerja cleaning service saja. Lihat ini tuan muda yang membeli Lamborghini untuk temannya. Apa kamu bisa membeli Lamborghini tipe yang begini? Edisi terbatas atas nama pemesannya.
Berapa Pak Tanaka satu unit ini harganya? Pak Tanaka pun menjawabnya. Oh kalau yang ini 39,9 miliar harganya. Ada hiasan permata di dalamnya. Diperuntukkan khusus untuk wanita. Mendengar Pak Tanaka bicara begitu, Claudia jadi syok sekali. Hatinya kuaget lagi. Mengetahui bandrol harga mobil ini berharga 39.999 juta lebih. Menyentuh hampir 40 miliar. Padahal dirinya dan Stephen suaminya berencana membeli mobil mewah yang harganya tak sampai 7 miliar. Tapi yang ini berkali-kali lipat dari yang diimpikannya. Claudia sombongnya langsung hilang. Kebanggaannya jadi luntur seketika. Harta yang dipamerkannya tadi tak ada apa-apanya dibandingkan dengan cleaning service yang di depannya. Di tengah hal itu, Pak Tanaka malah bercerita, "Oh ya Pak Harman, mobil yang bertipe ini bukan satu-satunya yang dibeli Tuan Muda Kenshin. Tapi ada kembarannya lagi. Tuan Muda membeli 2. Baru saja saya yang mengirimkan langsung ke pemiliknya. Namanya pun juga sama, Nona Sirena Larazati. 2 wanita cantik bernama sama yang juga temannya Tuan Muda." Mendengar hal itu, Rena yang di sampingnya Kenshin saat ini sudah terkejut dan kaget baru saja hatinya mengetahui harga mobil yang dibelikan Kenshin untuknya. Sangat mahal sekali baginya, yang setara dengan properti mewah. Ternyata Kenshin juga membelikan untuk Mbak Rena yang di sana, yang bernama sama dengannya. Sinta sales eksekutif itu pun sama tak kalah terkejutnya mengetahui akan hal yang sebenarnya. Ternyata nama Rena serta foto dan KTP yang dilihatnya ada di customer service tadi adalah Rena temannya Mas ini juga. Sinta pun semakin bertanya-tanya tentang nama Rena yang di sini dan di sana. Yang dikata Mas ini temannya. Tapi kok bilang teman tapi dibelikan hadiah sangat istimewa. Teman dekat atau teman tapi mesra. Bahkan ada 2 wanita yang bernama sama. Sinta pun mengira Kenshin playboy. Laki-laki tak setia yang banyak pacarnya. Biasa orang kaya memang begitu. Kemudian HP Kenshin berdering. Kaori istri menelpon. Kenshin mengangkatnya. Dalam kondisi loudspeaker Kenshin menjawabnya. "Halo Kaori, ada apa ya telepon? Aku sudah sampai nih di tempat Pak Tanaka. Oh ya sekalian aku mau bilang. Habis ini aku mengantar mobilnya Rena. Bersama Rena langsung ke restorannya." Kaori menjawabnya. "Iya sehingga apa hati-hati ya entar di jalan. Jangan lupa ya entar pesananku." Kenshin pun bilang, "Oh ya Kaori kamu mau nggak rotinya Rena? Entar aku belikan juga. Sekalian untuk anak kita. Biar makan bersama-sama." Kaori menjawabnya, "Iya sehingga apa aku juga mau bilang begitu. Ini Kenzori dan Keila lagi makan coklat aja." Setelah itu pembicaraan Kenshin dan Kaori selesai. Kenshin kemudian bilang ke Pak Harman, "Oh ya maaf Pak Harman istri saya menelpon." Sinta pun langsung mendapat jawaban. Cowok ini ternyata sudah punya istri dan 2 anak pula. Bukan playboy seperti yang disangkanya. Tapi laki-laki yang setia dan sayang pada istrinya. Pak Tanaka pun juga sama. Sekarang jadi tahu jelasnya. Padahal di hari sebelumnya, Pak Tanaka juga menyangka. Jangan-jangan Tuan Muda Kenshin ini akan menikah lagi dengan salah satu yang bernama Rena ini. Tapi ternyata Tuan Muda setia pada istrinya. Kemudian Pak Harman pun marah pada Stephen anaknya. Pak Harman berkata, "Oh ya Stephen untuk perusahaan Papa. Kamu jangan memegang lagi untuk jadi pemimpin di dalamnya. Sebelum kamu mengambil pelajaran dari Tuan Muda. Claudia juga sama. Papa melarang kamu jadi staf tertinggi di perusahaan itu. Sampai kamu bisa mencontoh Tuan Muda Kenshin ini. Tuan Muda yang anaknya bos besar. Punya banyak perusahaan yang sangat terkenal. Tuan Muda Kenshin tak segan kerja cleaning service. Jadi kamu Stephen dan Claudia, kalau ingin memegang perusahaan Papa lagi, contohlah kerjanya Tuan Muda. Kalian berdua 1 minggu ke depan harus belajar kerja cleaning service di sini. Kerja di tempat Pak Tanaka ini." Mendengar apa yang dikatakan Pak Harman papanya, Stephen dan Claudia, kagetnya tak terkira, terkejutnya luar biasa. Tak mungkin akan melakukannya. Tak bisa kerja begitu. Membayangkan saja tak pernah. Bermimpi pun jangan sampai. Malah diminta kerja jadi cleaning service.
Claudia pingsan jadinya. Setelah sadar Kenshin berkata, "Oh ya Pak Harman, jangan dipaksa kerja seperti saya. Tak semua orang bisa melakukan. Apalagi sudah biasa mendapat penghormatan. Tapi besok suruh saja, di perusahaan Pak Harman, Stephen dan Claudia ini, untuk datang ke kantor cleaning service. Setiap hari dalam sebulan, memberikan makanan gratis untuk mereka. Dan jangan sekali-kali menghina dan arogan lagi. Terutama pada cleaning service nantinya." Stephen dan Claudia pun langsung setuju. Berucap terima kasih pada Kenshin. Setelah itu Kenshin berpamitan. Bersama Rena meninggalkan tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.